Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Dwi Sinta, NIM 2020111164 dari Prodi Manajemen kelas sore. Baik, saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu UTS Bahasa Indonesia. Kalau gitu, langsung saja saya ke pembahasannya. Soal nomor 1, jelaskan berdasarkan pertemuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu tingkatan kemampuan bahasan, faktor memperoleh bahasa atau pembelajaran yang baik dan benar, kurangnya ketelitian dalam penulisan, dan kurangnya ketelitian penulisan kebahasaan. Terdapat contohnya di sini hakikat. Yang benar itu hakikat, bukan menggunakan e. Lalu detail, yang benar itu detail. Analisa, yang benar itu analisis. Derajat, yang benar itu derajat bukan derajat. Risiko, yang benar risiko. Soal selanjutnya, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung di sini terdapat 4 contoh. Yang pertama, langkahnya yaitu nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman. Di sini contohnya Perwani 1989, halaman buku 35 menjelaskan tentang klasifikasi hotel. Hotel dapat diklasifikasikan berdasarkan kamar, jumlah kamar, tipe, lama tinggal, dan lokasi. Yang kedua, pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman. Contohnya hampir sama, bisa kalian baca. Lalu nomor 3 ada pengarang buku. Pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman. Contohnya di sini nilai-nilai yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, mencakup peraturan doktrin dan program. Lalu kita sebutkan nama pengarangnya dan halamannya. Nomor 4, pengarang. Nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun tanpa nomor halaman. Jadi, kita hanya menyebutkan nama dan tahun saja tanpa ada nomor halaman. Lalu terdapat kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya, artinya kalimat-kalimat tidak ada yang diubah. Contoh dari kutipan langsung yaitu argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Lalu kita sebutkan nama pengarangnya, tahun, dan halaman bukunya. Kita taruh di akhir. Soal selanjutnya, apa perbedaan dari biografi dan biografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Di biografi pada umumnya bercerita tentang peristiwa keadaan hidup seseorang yang dibuat dalam bentuk catatan tertulis ataupun rekaman atau media visual. Contohnya di sini adalah Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional kelahiran Purbalingga 2004 Januari 1916. Ia adalah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Di sini menjelaskan tentang kehidupan seorang Jenderal Sudirman. Lalu ada bibliografi atau daftar kepustakaan. Adalah sebuah daftar yang berisi buku-buku, artikel-artikel, dan bahasa penerbitan lainnya yang mempunyai peralihan dengan sebuah karangan atau karangan yang
yang sedang digarap. Contohnya, di sini adalah daftar pustaka. Contoh Hera, Boris, 1980, komposisi, ND, Nuansa Indah Ibrahim, Nini, 2019, titik bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, titik, Jakarta, titik 2, UHAMKA Press. Nah, ini adalah contoh dari daftar kepustakaan atau bibliografi. Lalu selanjutnya, apa perbedaan makna antara pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Jika jam itu menunjukkan jika kita ingin mengungkapkan masa jangka waktu atau durasi. Contohnya, aku memerlukan waktu 4 jam untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Di sini lebih menunjukkan tepatnya waktu. Waktu tempuh Jogja dan Semarang sekitar 1 jam. Jika pukul itu menunjukkan waktu atau saat tertentu digunakan untuk menunjukkan waktu secara tepat. Pukul itu digunakan secara lebih ke perinciannya, lebih perinci lagi, lebih detailnya lagi. Contohnya, pukul 7 ayah datang. Seminar itu dimulai pukul 9. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Baik, bahasa hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Karena bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para kelompok sosial untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Pengertiannya hampir sama. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Tanda koma. Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesalahan tersebut, yaitu kurangnya kemampuan berbahasa, keterampilan menulis, kurangnya ketelitian penulisan, kurangnya pengetahuan penulisan yang benar. Lalu contohnya, di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur dalam perincian atau bilangan. Contohnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum penghubung. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Di sini kata penghubungnya adalah tetapi. Lalu yang ketiga, tanda koma dipakai antara nama dan singkatan gelar. Contohnya, Bambang Irawan, M.HUM. Lalu M.HUM itu adalah gelar. Jadi kita taruh tanda koma sebelum gelar. Soal selanjutnya, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Titik 2, di sini terdapat 2 contoh. Yang pertama, titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap, namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, Rika membeli buah. Titik 2, apel, pisang, salak, dan durian. Titik 2 di sini dipakai sebelum ada perincian nama barang tersebut. Lalu yang kedua, titik 2 digunakan dalam judul dan anak judul sesuai keterangan. Contohnya, narasi gerbang perebutan kekuasaan terhadap hutan aku, buku, dan lingkunganku baru titik 2. Antologi cerpen.
teknologi cerpen anak itu merupakan anak judul suatu keterangan. Titik koma. Titik koma itu bisa dipakai di akhir perincian, digunakan sebagai akhir perincian berupa klausa. Contohnya, jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8, baru kita taruh titik koma di belakang 8. Yang kedua, pemisahan bagian dalam perincian dalam kalimat dan sudah menggunakan koma. Titik koma dipakai sebelum menulis perincian. Contohnya, penjaga toko memisahkan barang dengan gerak. Titik 2, titik koma, seperti buku, pensil, penggaris, menghapus, dan makanan ringan. Di sini, titik 2 memisahkan antara perincian barang. Yang selanjutnya, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Yang pertama, di sini terdapat 3. Yang pertama, penulisan kata bahasa Inggris atau bahasa asing. Contohnya, karena menjadi tersangka pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang, siswa itu drop out oleh pihak sekolah. Di sini drop out harusnya ditulis miring karena menggunakan bahasa asing. Lalu yang kedua, huruf miring digunakan untuk menulis nama buku atau sebuah kalimat. Contohnya, cerita kasih tak sampai, Siti Nurbaya. Novel karya Marah Rusdi yang melegenda. Di sini Siti Nurbaya harusnya ditulis miring karena menunjukkan nama identitas buku. Lalu yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan nama ilmiah dan nama Latin dalam kalimat. Contohnya, Antigonen adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. Antigonen seharusnya ditulis miring karena menggunakan huruf Latin atau kalimat Latin. Selanjutnya, jelaskan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Yang pertama, bentuk penulisan konsonan itu adalah bentuk kesalahan yang terletak pada huruf mati atau selain huruf A, I, U, E, O. Kalau huruf vokal, itu bentuk kesalahannya penulisan yang terletak pada huruf A, I, U, E, O. Contohnya, zaman, yang benar itu zaman menggunakan Z. Otomatis, yang benar otomatis. Manajemen itu salah menggunakan B. Yang benar itu menggunakan C. Manajemen. Relevan di sini menggunakan F, yang benar itu menggunakan P. Relevan menggunakan yang benar itu menggunakan, bukan menggunakan. Memprogram itu salah. Yang benar itu adalah memprogram. Ini ada kekurangan huruf konsonan. Baik, sudah selesai. Itu tadi jawaban soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen saya. Semoga jawaban saya benar, tidak ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.